Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Pembelajaran 4, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Masih ingatkah kalian apa saja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Sebagai kepala keluarga, ayah berhak untuk disayangi dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ayah dan ibu memiliki kewajiban mendidik dan melindungi anak-anak. Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Anak-anak dapat membantu ibu mencuci piring dan merapikan rumah. Seorang anak juga wajib menghormati kedua orang tua. Anak-anak memiliki hak untuk disayangi, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Ayo ingat kembali wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan tersebut dapat diawali dengan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Materi selanjutnya pembelajaran 5. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, menuliskan informasi dari wawancara dengan ejaan yang tepat. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan identitas narasumber. Kita perlu menggunakan kalimat yang santun saat bertanya. Hasil wawancara ditulis dengan menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Materi selanjutnya, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Kamu telah mengetahui hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dengan melaksanakan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu. Selain itu, kita juga dapat meringankan tugas anggota keluarga lainnya. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Materi selanjutnya, muatan matematika KD 3.2 dan 4.2, menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kamu dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sebelumnya menyelesaikan soal, bacalah dulu dengan cermat. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh berikut. Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm. Berapa sentimeter panjang kayu hasil sambungan tersebut? Penyelesaiannya, soal tersebut dapat dituliskan dalam bentuk kalimat matematika. 8 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Buatlah dulu garis bilangan dari angka 0 sampai 20. Kemudian, tariklah garis dari angka 0 sampai angka 8.
Dari angka 8 kita hitung sebanyak 7 kali. Kemudian akan bertemu dengan angka 15. Jadi panjang kayu hasil sambungan tersebut adalah 15 cm. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Apakah kalian tahu apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar yang dimuat dalam suatu garis. Selesai bekerja bakti, ayah menanam singkong di belakang rumah. Ayah menanam singkong dengan menancapkan batang singkong ke tanah. Panjang batang pertama adalah 20 cm, sedangkan batang kedua 30 cm. Berapa panjang kedua batang singkong tersebut? Untuk menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan yang lebih besar, kita dapat membuat garis bilangan dengan membilang loncat. Syaratnya, bilangan diletakkan berurutan dengan jarak yang sama. Pertama-tama, kita gambar dahulu garis bilangan membilang loncat 10. Kemudian, kita mulai dari titik 0 menggambar batang singkong pertama, yaitu 20 cm, sehingga berhenti di titik 20. Setelah berhenti di titik 20, kita gambarkan lagi potongan batang singkong kedua 30 cm dari titik 20, sehingga kita berhenti di titik 50. Jadi, panjang kedua batang singkong yang ditanam ayah adalah 20 tambah 30 sama dengan 50 cm. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.